Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jiki Pristoni di Bedah Bakat Talent Mapping. Baik, sahabat talent mapping yang berbahagia. Di pembahasan ini saya akan mengangkat tema bakat ideation. Udah tahu belum bakat ideation itu apa? Nah, kita simak ya penjelasan dari saya. Di bakat ideation, kalau boleh dibilang, ini orang yang memiliki bakat ideation kuat. Dia adalah rajanya ide. Dia adalah rajanya ide yang banyak sekali ide-ide ketika dia berbenturan dengan trouble atau masalah. Salah satunya sih yang bisa support begitu. Apa sih ideation, bakat ideation? Yaitu seorang pribadi yang antusias banget dengan ide-ide. Mereka mampu menemukan hubungan antara hal-hal yang tampak tidak terkait, tapi sama dia dapet gitu. Bentuknya apapun itu muncul dalam bentuk ide. Oke, deskripsi jelasnya, pribadi yang sangat kreatif, secara alami gagasan-gagasan baru atau sudut pandang baru muncul dalam pikirannya. Kemudian orang yang memiliki bakat ideation itu senang mengeksplorasi dan melihat kemungkinan bagaimana sih jika gagasan baru itu dilempar ke forum misalnya. Core strength-nya sih yang jelas memunculkan ide baru gitu. Kemudian orang yang memiliki bakat ideation itu butuh apa coba? Butuh untuk leluasa curah ide, suka banget adu gagasan gitu, dan suka banget kalau direspon, bisa panjang ceritanya gitu kan, ngobrolnya banyak. Nah, kemudian ruang mengeksplorasikan aneka cara membuat ide menjadi karya gitu. Bisa aja lintas santing, tahu-tahu ada ide baru, dia langsung nyampein gitu kan. Ini orang-orang yang memiliki ide banyak. Oh iya, apa aja potensi kekuatannya kalau yang punya bakat ideation? Nah, kombinasi bakat dengan bakat responsibility misalnya ya. Kemudian dia bakat apa lagi tuh? Fokus misalnya. Si orang ini bisa menjadi kreator atau desainer dengan kombinasi bakat apa tuh? Analytical. Jadi ide-idenya jelas, kemudian detail, sehingga bisa mendapatkan rancangan yang terperinci. Potensi kekuatan yaitu marketer. Orang-orang ini menggunakan bakat ideationnya dan kombinasi dengan bakat signifikan maupun strategi, sehingga dia bisa menyusun rancangan penjualan, pemasaran gitu. Ya banyak deh. Kalau dilihat dari contoh peran, adalah wartawan, marketing, arsitek, produser gitu ya. Ya dengan ide-idenya jadi lebih indah hasilnya gitu. Lebih smooth mungkin. Ide yang ada disempurnakan lagi sama dia sehingga hasilnya perfect. Dan biasanya ide itu muncul kemudian direalisasikan, kemudian ada evaluasi, ubah lagi biasanya gitu. Muncul aja kombinasi-kombinasi atau improvisasi. Baik, bakat ideation itu apalagi coba? Adalah orang-orang yang memang asik gitu kalau diajak ngobrol. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya menghasilkan produk ide kan. Gak masalah. Orang-orang ini bisa mencatatkan ide-idenya, bisa kalau yang punya bakat ide kuat ya, mencatatkan, menyimpan dalam file-file dia atau ditulis itu, sehingga ide-ide ini tidak langsung hilang percuma. Oh iya, ide itu bukan hanya sekedar hayalan ya, tapi ini konkret dari sebuah pencernaan dia, mencerna masalah atau yang ia lihat memunculkan ide gitu. Kemudian kalau bakat ideation beserta bakat strategik dan bakat futuristik yang termasuk di thinking talent ya. Jika kalau kesamaannya itu sih sama-sama berada di area thinking talent, otak kanan ya, berarti banyak imajinasi dia tuh gitu.
Terus perbedaannya apa coba? Kalau ideation itu yang ngebuat ide, memunculkan ide, apa nih idenya gitu. Tapi kalau futuristik itu yang tujuannya harus berhasil gitu. Seperti apa? Penentu tujuannya ke sana. Kemudian ada lagi strategik. Nah, yang strategik inilah yang menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tadi. Idenya apa, langkah-langkahnya disusun sesuai nanti tujuannya di mana. Tujuannya ya si futuristik tadi, strategik adalah penyusun langkah-langkah, sedangkan idenya adalah dari ideation. Kombinasi 3 bakat gitu ya, sama-sama menjadikan bisa terrealisasi gitu dari hasilnya. Kemudian gimana kalau ideasinya kuat, strategiknya kuat, tapi futuristiknya lemah? Kalau yang terjadi seperti ini, biasanya seorangnya akan mampu menciptakan gagasan atau ide dan solusi permasalahan ya, dimana itu khusus untuk saat ini saja gitu ya. Kalau di futuristiknya lemah. Kalau di bakat futuristiknya lemah, maka dia akan melihat solusi maupun langkah-langkah penyelesaian di masa saat ini gitu, yang pada saat terjadi saat ini yang dia alami gitu. Tapi kalau futuristiknya kuat, maka jadi ideation, kemudian strategik, kemudian bakat futuristiknya tadi kuat, sama-sama kuat, maka dia akan merancang ke depan gitu. Tujuannya adalah merancang konsep lebih matang di masa depan. Jadi mengambil solusi atau permasalahan yang ada bisa diterapkan ke masa depan karena ada bakat futuristiknya kuat. Baik, sekarang pertanyaannya, jika dia punya bakat ideationnya kuat, tadi perkaya referensi, kemudian ide-ide dicatat, kemudian ya temukan metode yang sistematis untuk mengolah ide tadi menjadi karya nyata. Terus update gitu. Oh iya, mungkin dari bahasan saya banyak kekurangan, boleh di-chat di kolom komentar di channel ini. Jangan lupa kita sama-sama belajar. Mari kita kembangkan bakat kita bersama-sama agar menghasilkan maksimal ya, akan hasilnya maksimal dengan kolaborasi. Baik, demikian bedah bakat ideation dari saya, Jeki Bristoni, praktisi talent mapping. Yang punya bakat ideation, selamat ya. Kamu adalah orang-orang yang penuh ide, dan berkembanglah dengan ide-ide hebat kamu. Dan jangan lupa, yang belum ikut TMA, Talent Mapping Assessment, temukan bakat Anda di Talent Mapping Assessment bersama saya atau bersama semua praktisi talent mapping yang ada. Terima kasih atas perhatiannya dan supportnya semua. Salam Pate. Yeah.